Universitas Gunadarma, dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah, penempatan di Jayanti 2 sebagai Engineering Utility, dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Baik, ketemu lagi kita by PT Mino Karya Sejati. Saya sebagai pengajar dan sebagai teman di dalam profesi kita engineering. Ya, saya sudah melewati banyak hal sebagai Chief Engineering hampir 10 tahun. Ya, sebagai building management hampir 5 tahun, operation manager udah pernah lebih juga beberapa tahun, kemudian project manager saya udah pernah berapa tahun, dan sampai terakhir saya sebagai direktur project udah berapa tahun. Dari awal saya dari helper, sebagai engineering, dan sampai supervisor, sampai koordinator supervisor, koordinator ME, sampai chief ME, sampai building management, sampai ke tingkat terakhir adalah direktur project. Ya, saya akan tetap ajarkan karena saya banyak bekerja di operasional gedung maupun di konsultan maupun di proyek-proyek. Ya, nah saya akan jelaskan. Kemarin saya jelaskan mengenai MCB 1 pas dan mengenai MCB 3 pas. Nah sekarang ada lagi yang lebih tinggi lagi kapasitasnya. Ya, namanya adalah bukan MCB seperti ini, bukan, tapi namanya MCCB. Ya, teman-teman, ini dia MCCB teman-teman. Saya akan jelaskan teman-teman MCB terminalnya seperti ini. Konsepnya sama ya. Ini saya putus ini kabelnya supaya bisa kita praktekkan ya. Begitu konsepnya. Cara terminalnya ke sini ya bermacam-macam. Teman-teman bisa menggunakan mau melilit ataupun sekali lilitan, 2 kali lilitan terserah. Tinggal kunci nanti nih ya, pakai kunci obeng ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan juga ini namanya MCCB pakai merek Chin. Ya, pakai merek Chin. Nah, ini modelnya ya. Ini ada indikator off. Kalau indikator on ini on. Nanti kalau ada masalah ini tinggal on ya. Ini bisa kita tekan ini karena saya pakai tangan, harusnya bisa turun nih. Tek, ngetesnya. Oke? Tapi nggak apa-apa karena kadang saya pakai obeng, saya pakai tangan aja. Nah, tuh. Ya, saya kembalikan lagi tuasnya ke off, teman-teman. Ya. Nah, kalau ditanya ini MCCB apa bedanya dengan MCB 3 pas? Ya. Ada pertanyaan begitu dari teman-teman. Apa bedanya, Pak? Kenapa disebut MCCB 3 pas sedangkan ada juga MCB 3 pas? Bedanya adalah, perhatikan teman-teman. Kalau di MCB 3 pas ya, di sini jelas tidak ada sistem yang ada bagian proteksinya atau sistem operasionalnya. Ini mau operasional berapa beban ampernya. Ini ada lihat nih. Ya, lihat 1 kali proteksi IR-nya ya, arus masuknya ya, yang lebihnya berlebih, arus masuknya berlebih 1 kali. Artinya gini, kapasitas 1 kali berarti 100 ampere ya, 100 ampere kapasitasnya. Kalau kamu ukur 0,9 berarti di bawah 100 ampere kapasitasnya. Jadi di bawahnya itu dia akan trip. Nanti kalau kali 1 maka lebih dari 100 ampere maka dia trip. Seperti itu, teman-teman ya. Bisa ya, paham ya? Jadi konsepnya seperti itu. Sedangkan di MCB 3 pas tidak ada konsep seperti itu. Ya, dia langsung aja dengan settingan 20 ampere dari factory, pabrik langsung sudah disetting. Nah, kalau di sini kita bisa setting, teman-teman. Nah, ini settingannya ini. Tinggal pakai obeng minus, tinggal kamu putar kemana larinya. Nah, pertanyaan, Pak, MCCB 3 pas ini apakah kapasitas ampernya sama? Berbeda-beda. Nanti kita bisa lihat di sini. Ini 100 ampere. Nanti ada yang 150 ampere, ada 50 ampere, ada 80 ampere, ada 200 ampere, ada 250 ampere. Berbeda-beda, teman, ya. Nah, untuk mengetahui sistem ini bekerja, tadi saya bilang ketika kita on kan, ya, kita on kan misalkan dia. Ya, ini on. Nih, on. Kita mau ngetes ini breaker ini masih bekerja enggak? Kalau off tadi kan rangkaian terminal ini dengan terminal ini, R ke sini, R input masuk, R outgoing, S input, S outgoing, T input, T outgoing,
Itu semua kalau posisi nanti indikatornya tadi off, itu kontaknya adalah kontak NO teman-teman. Ya, kontak NO. Tapi ketika dia menjadi on seperti ini, kontaknya ini menjadi NC. Artinya aliran listrik dapat mengalir karena kontaknya nyambung, ya, ngalir ke outgoing ini RST. Sehingga incoming RST mengalirkan listrik sampai kemari. Ya, konsepnya seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih banyak tentang ini, ya, untuk mengetahui apa ini fungsi-fungsinya ini semua, ini adalah data factory. Data factory untuk alat ini, ya. Data factory untuk alat ini. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa belajar juga dengan kita, maksudnya apa di pelatihan. Tapi ini tidak terlalu penting. Yang penting di dalam penjelasan ini untuk engineering adalah bicara sistem kerjanya, dan kemudian sistem kemampuan bekerjanya, seperti berapa ampere dia sanggup melayani. Nah, kembali lagi kalau misalnya dibuat per fase itu untuk beban, ini beban kemana, ini beban kemana, ini beban kemana, bisa didistribusikan. Ini ke panel A, ini ke panel B, ini panel C. Berarti ini breaker utama, artinya MCCB yang utama untuk membagi distribusi beban. Jadi ini adalah panel utama. Bisa kita buat bahasa kita main distribusi panel, MDP. Nah, sekarang dari MDP ke DP. Ingat pengajaran saya tentang distribusi listrik ke gedung dari PLN, maka ada poin yang mengatakan dari MDP ke DP. DP berarti dari cabang ini, kasih dari sini 1 ke DP 1, kasih dari S ke DP 2, kasih yang T ke DP 3, ya. Teman-teman, seperti itu teman-teman, saya sampaikan penjelasan saya untuk penjelasan bagaimana MCCB, penjelasan untuk teman-teman yang baru lulus sekolah. Demikian penjelasan saya. Tetap semangat buat teman-teman. Terus saya selalu mengatakan tetap semangat, karena memang saya sebagai kunci mengetahui kunci keberhasilan, ya, bagaimana saya berhasil dengan cara saya semangat belajar terus sampai ke tingkat jabatan yang tinggi. Saya tetap belajar, dan semua ilmu yang saya dapat saya akan mau share, saya akan mau bagi ke teman-teman semuanya supaya memahami sistem kerja untuk sebagai orang teknik di gedung maupun di faktori maupun di pertambangan minyak, ya. Semua itu dibutuhkan. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita untuk mampu memahami sistem elektrikal apapun. Thank you. Terima kasih, semangat belajar. Hidup engineering. Salam engineering by PT Mino Karya Sejati.